Halo semua, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 Subliterasi Bahasa Inggris. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita langsung ke soal nomor 1. We can conclude that the passage above mainly discusses about. Oke, di sini berarti apa yang didiskusikan di dalam paragrafnya. Kita lihat dulu di sini paragrafnya tentang apa. Di sini berarti tentang dissociative identity disorder atau nama lain itu adalah DID ya. Often referred to as multiple personality disorder. Jadi sering diketahui atau sering disebut juga sebagai multiple personality disorder gitu ya. Nah, di sini ada skepticism within the psychological community. Jadi meninggalkan kesan skeptis. Skeptis itu artinya tidak percaya atau keraguan-raguan gitu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada argumen-argumen yang mengkritik hal tersebut gitu ya. Sehingga DID ini dia menjadi kontroversi and lacks concrete empirical evidence. Jadi kekurangan bukti empiris yang konkret gitu. Terus skeptics question the validity of claims. Oke, jadi di sini pertanyaan-pertanyaan yang skeptis tersebut dia itu mempertanyakan validitas atau kebenaran gitu ya. That individuals possess distinct separate personalities within them. Jadi apakah setiap individu itu terbagi gitu personalitinya atau kepribadiannya itu terbagi gitu. Nah, terus di sini apalagi nih? Kita lihat di sini critics argue. Oke, masih ada kritikan juga ya. Berarti ini berdasarkan dari skeptis tadi. Jadi awalnya tidak percaya atau ragu gitu, kemudian menghasilkan argumen-argumen yang dia itu mengkritik gitu. Terus apalagi some experts call for a more rigorous scientific examination of the phenomenon before fully accepting it as a genuine psychological disorder. Oke, jadi masih benar-benar butuh bukti ilmiah di sini ya. Oke, kita lihat dulu di sini yang A dulu. The dissociative identity disorder existence, keberadaan DID. Kalau keberadaan DID ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena DID itu sudah ada sebenarnya. Jadi eksistensinya itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Dan yang ini dia kurang tepat. Kemudian yang B, the skepticism surrounding dissociative identity disorder. Jadi sikap skeptis terhadap dissociative identity disorder. Oke, ini kita keep dulu karena tadi ada skepticism kemudian melahirkan critics argue ya. Kemudian some experts arguing psychological disorder. Oke, beberapa ilmuwan gitu atau beberapa ahli gitu, dia itu memperdebatkan tentang kelainan psikologis. Kalau di sini yang tadi some expertnya itu, dia bukan arguing psychological disorder, tapi arguingnya itu terhadap DID-nya gitu. Jadi kalau psychological disorder itu terlalu luas cakupannya. Ini berarti salah. Kemudian treating the condition of dissociative identity disorder. Ini enggak ya, dari awal sampai akhir itu bukan fokus di treatingnya gitu. Jadi yang ini juga kurang tepat. Terakhir, DID is a genuine and complex mental health condition. DID is genuine. Genuine itu artinya asli gitu. DID itu adalah keaslian gitu dan kondisi kesehatan mental yang kompleks. Oke, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini isinya itu lebih ke kontroversi gitu, kontroversi dari DID tersebut. Berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B gitu. Jadi jawabannya adalah B teman-teman ya. Kita ke soal nomor 2. The paragraph preceding the passage most likely concerns about. Oke, kita lihat di sini paragrafnya udah beda seperti yang tadi ya. Berarti ini paragrafnya paragraf yang topik baru gitu. Di sini yang ditanyakan itu adalah paragraph preceding. Ingat, berarti paragraph preceding itu kita harus mencari topik utama sebelum paragraf pertama. Jadi di sini kan ada 2 paragraf nih. Teman-teman gak usah pedulikan paragraf 2-nya gitu, tapi langsung aja kita fokusnya di paragraf ke 1 di sini ya. Jadi kita harus cari gagasan utama nih sebelum paragraf ke 1 kira-kira tentang apa. Makanya kita langsung aja
Cari di sini tentang apa paragraf satunya. Several factors contribute to the heightened seismic activity along the Ring of Fire. One crucial factor is the presence of numerous subduction zones dan bla bla bla. Berarti di sini tentang beberapa faktor yang berkontribusi tentang aktivitas vulkanik ya di sepanjang Ring of Fire atau cincin api. Kemudian di sini baru dijelaskan faktor-faktornya itu apa aja. Mulai dari yang ini ya, presence of numerous subduction zones, kemudian apalagi di sini the friction and pressures, oke, ada. Kemudian ini di sini ada the Ring of Fire encompasses a vast network of interconnected faults and fractures. Oke, masih di sini berarti penyebabnya ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa paragraf pertama ini dia membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas seismik di sepanjang cincin api. Tapi kita nggak dikasih tahu di sini cincin apinya itu apa. Seharusnya berarti di paragraf sebelum paragraf pertama di sini ya, di titik-titik ini itu diisi dengan definisi dari Ring of Fire sendiri. Kemudian di sini karena ada seismic activity, berarti identiknya itu dengan kita lihat di sini earth crust atau patahan bumi, berarti itu adalah gempa bumi ya. Nah, di sini can also trigger earthquakes. Jadi bisa juga memicu gempa bumi. Berarti kita harus tahu dulu definisi dari Ring of Fire dan juga earthquakes-nya itu sendiri gitu. Berarti jawabannya adalah kita lihat di sini kalau yang A, the factors amplifying seismic activity. Faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas vulkanik itu di paragraf pertama tadi ya. Ini berarti salah. Kemudian the high seismic and volcanic activity, ini juga kurang tepat. Kemudian societal impacts and mitigation strategies, ini harusnya sesudah ini ya paragraf terakhir atau iya di sini paragraf terakhir nih, economic disruptions, jadi kekacauan ekonomi gitu ya. Berarti di sini harusnya societal impacts gitu. Jadi kalau misalkan jawabannya yang C itu lebih cocoknya setelah paragraf kedua di sini. Berarti yang ini salah. Nah, di sini ada introduction to the Ring of Fire and earthquakes. Nah, ini jawabannya berarti ya. Jadi pengenalan apa itu cincin api dan juga apa itu gempa bumi gitu. Kalau yang E, understanding the seismic risk, ini kurang tepat juga kalau dijadikan sebagai paragraf awalan ya. Oke, teman-teman, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih bacaan yang sama, cuman soalnya berbeda. The underlined sentence can be restated as. Di sini kalimat yang bergaris bawah gitu. Kita lihat dulu, governments and researchers are working collaboratively to develop advanced early warning systems that can detect the initial waves of an earthquake and provide vital seconds to minutes of lead time for evacuation and response. Jadi di sini pemerintah dan para ilmuwan atau peneliti itu bekerja secara kolaboratif atau bekerja sama gitu ya. Untuk apa? Membangun di sini, membangun early warning system. Jadi sistem peringatan dini yang sudah maju di sini ya. That can detect, yang bisa mendeteksi the initial waves. The initial waves itu artinya gelombang yang pertama dari apa? Dari earthquakes atau gempa bumi. And provide vital seconds to minutes of lead time. Jadi di sini untuk evakuasi dan juga responnya itu harusnya beberapa jam, ini cuma beberapa menit aja gitu ya. Karena kecepatan informasi yang tadi gitu. Terus kita lihat dulu di sini berarti yang A dulu ya. The government and researchers are separately involved. Ini yang salahnya separately. Separately itu artinya terpisah. Tapi di sini dia collaboratively, jadi berkolaborasi. Jadi yang A kita bisa simpulkan dia salah, nggak usah dibaca semuanya ya. Kita lihat aja di sininya udah ada separately, berarti dia salah. Kemudian yang B, advanced early warning systems are being jointly developed. Jointly itu artinya bersama-sama gitu, bersama-sama dibangun oleh pemerintah dan juga researchers. Jadi yang ini betul jawabannya ya. Kita buktikan yang C, D, dan E dia salah ya. Yang C dulu, the government is working with researchers to construct early warning system that can detect earthquake waves with limited accuracy. Ini yang salahnya di sini ya. Nah, di sini teman-teman yang salahnya with limited accuracy. Jadi akurasinya itu dia terbatas. Jadi kalau misalkan akurasinya terbatas berarti dia belum advance. Sementara tadi di sini ada kata advance. Advance itu berarti udah maju. Nah, ini yang salahnya, berarti yang C dia salah ya. Terus yang D, governments and researchers are collaborating to design primitive early warning systems. Ini jelas salah ya, ada kata primitive di sini. Harusnya dia udah advance gitu. Jadi yang D dia salah. Kemudian collaboratively governments and researchers are failing. Ini gagal ya, berarti yang E juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B.
Kita ke soal berikutnya teman-teman. Di sini bacaannya masih tetap sama. Kita lihat dulu soalnya. The word in bold has the same meaning as. Oke, di sini the word in boldnya itu adalah build up. Build up itu artinya membangun ya, atau menyusun juga bisa aja. Coba kita lihat di sini. Sinonimnya apa? Shrinking. Shrinking itu artinya tenggelam. Berarti ini salah. Kemudian avalanches. Avalanches itu artinya longsoran atau longsor ya. Ini jelas salah. Kemudian stacking. Stacking itu bisa menumpuk atau dia menyusun gitu ya. Oke, kita keep dulu karena hampir mirip-mirip dengan membangun yang ini ya. Kemudian anonymous. Anonymous itu artinya dia anonim atau tidak bernama gitu. Ini jelas salah. Kemudian sensing. Sensing itu artinya merasakan gitu ya, atau perasaan gitu ya. Ini berarti salah. Berarti jawabannya adalah yang stacking. Jadi build up itu adalah sinonim dari stacking. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa, silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya.